Saya juga sempat gitu mengkaji dan menganalisis lah gitu bukunya gitu. Dan saya tertarik sama di kata pengantar Ibu Mulia Hatta gitu, bahwasanya sekarang itu banyak gitu pemuda-pemuda yang misalkan dari tanah kelahirannya misal Bukit Tinggi ya tidak mengetahui gitu. Ternyata di Bukit Tinggi terlahir seorang proklamator bangsa gitu. Dan begitu pun ketika saya tanya, ketika di teman-teman kampus di UNJ, ketika ada kajian diskusi buku Muhammad Hatta, ya banyak gitu yang nggak tahu asal usul Muhammad Hatta pun juga nggak tahu gitu. Dan begitu pun juga apalagi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan di dalam kata pengantar Bu Mutia, bahwasanya seolah-olah terdapat terdapat semacam ditutup-tutupin gitu mengenai kesejarahan Bung Hatta gitu, mengenai Bung Hatta dalam artian dalam buku-buku sejarah dan sebagainya Bung Hatta tidak ditonjolkan gitu. Ini kira-kira ada kepentingan apa sih Bu gitu yang membuat Terima kasih Rizky dari UNJ. Kita kemudian dulu 3 pertanyaan. Silakan Ibu. Terima kasih. Tadi dari Universitas Brawijaya. Ini peringatan kepada Bung Karno. Memang betul Bung Hatta itu setelah tidak jadi wakil presiden lagi, memang menjadi rakyat biasa lah. Tapi beliau juga mengajar di Gajah Mada, di Unpad dan di Unkas. Kemudian juga diundang ceramah oleh beberapa pihak yang datang gitu. Dan beliau setiap hari mengikuti perjalanan negara ini karena itu sudah darah dagingnya, tidak bisa lepas dari itu. Dan kalau ada keganjilan, memang beliau secara santun tidak mengumbar kemana-mana juga, langsung menulis surat dibawa oleh sekretarisnya Pak Wangsa Wijaya kepada Bung Karno. Dan kadang-kadang dijawab, kadang-kadang tidak. Nah, jadi kalau mengenai P30S itu tadi kan ditanya begitu, memang tidak ada khusus isi surat, setahu saya tidak ada khusus mengenai isi surat tentang P30S. Tetapi begini, Bung Hatta pernah mengingatkan kepada Bung Karno ketika masih jadi wapres, tapi tanggalnya saya nggak tahu ya, karena itu kan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan kerja mereka, bahwa komunis itu tidak bisa dipersatukan dengan agama dan nasional, karena komunis itu mempunyai desainnya sendiri, agendanya sendiri, dan terikat pada komunisme internasional. Jadi kiblatnya pasti ke komunis internasional. Jadi kalau Bung Karno punya keyakinan besar bahwa bisa membangun Nasako menjadi harmoni, itu tidak bisa. Itu Bung Hatta yang mengatakan. Dan beberapa kali telah disampaikan ketika G30S terjadi, PKI itu terjadi, waktu mendengar, kebetulan saya berdua dengan ayah saya, beliau mengatakan begini, itulah Bung Karno membesarkan anak ular. Itulah Bung Karno membesarkan anak ular. Ayah sudah diingatkan. Jadi membesarkan anak ular satu waktu mematok dirinya sendiri gitu. Itu yang dianggap. Jadi Bung Karno bukan komunis, tetapi karena simpatisan komunis, karena ada kepentingan mau mempersatukan komunis dalam gagasan Nasakomnya itu tidak berhasil, dan juga dipengaruhi karena yang kelemahan Bung Karno adalah kalau diangkat-angkat maka lemah. Dan ini leadership itu harus betul-betul lepas dari penilaian pribadi, harus keyakinan. Itu Bung Hatta begitu. Jadi Bung Karno masih manis terhadap orang-orang yang manis terhadap dia gitu. Nah ini leadership, ternyata buktinya kan gerakan G30S PKI itu mematok Bung Karno sendiri sehingga muncul KPR. Nah itu yang surat
Tapi memang ada 7 surat yang sudah dibuat untuk mengingatkan Bung Karno. Dan nanti ada buku biografi politik yang sudah lama tidak terbit lagi, tapi ini akan mudah-mudahan Kompas tetap janjinya tahun 2016 ini akan terbit.